Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan studi kelayakan bisnis. Pada perkuliahan kelima ini, nanti kita akan menjelaskan atau melanjutkan perkuliahan, yaitu menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia. Pada pertemuan sebelumnya, pada SKB ini kita sudah mempelajari tentang aspek pasar dan pemasaran, situasi pasar gimana, bauran pemasaran gimana, segmentasinya, targetnya, promosinya gimana, terus juga bauran pemasarannya, yaitu produknya bagaimana, harganya bagaimana, promosinya bagaimana, dan distribusi bagaimana. Terus selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi itu kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana menentukan lokasi produksinya, bagaimana kita luas produksi, dan juga kita sudah menjelaskan atau mengetahui layout pabriknya. Pada pertemuan keempat yang kemarin, kita juga sudah membahas tentang aspek manajemen. Aspek manajemen di sini yaitu kita perencanaan bagaimana, struktur organisasi atau pengorganisasinya bagaimana, penjadwalannya gimana, penggerakan atau aktualitinya bagaimana, dan juga pengawasan, sistem pengawasan atau controlling bagaimana, sehingga pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang aspek sumber daya manusia. Implikasi aspek sumber daya manusia dalam SKB ini nanti kita akan menjelaskan apa sih yang dipelajari tentang SKB dalam aspek sumber daya manusia. Itu nanti kita akan menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Jumlah karyawan yang dibutuhkan berapa. Selanjutnya deskripsi pekerjaan yang jelas. Kebijakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, orientasi. Selanjutnya produktivitas. Rencana pelatihan dan pengembangannya bagaimana, prestasi kerjanya juga bagaimana, kompensasi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga terakhir yaitu bagaimana tentang mekanisme PHK atau pemberhentian. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia diperlukan dalam membangun proyek bisnis ini, yaitu yang pertama memilih manajer proyek. Dalam memilih manajer proyek ini ada dua unsur, yaitu yang pertama pemilihan waktu. Pemilihan waktunya kapan? Karena pemilihan waktunya tidak ada patokan, sehingga diserahkan pada manajer proyek. Yang selanjutnya itu kriteria seleksi. Kriteria seleksi di sini itu latar belakang dan pengalamannya, kepemimpinan dan keahlian strategisnya bagaimana, kemampuan teknis, kemampuan kehumasan, dan juga kemampuan manajerial. Selanjutnya yaitu memilih tim proyek. Yang pertama itu manajer proyek, yang kedua itu tim proyek. Tim proyek ini kriteria seleksinya yaitu yang pertama memiliki komitmen, kemampuan berkomunikasi, bertanggung jawab, fleksibilitas, kemampuan teknis, konsentrasi, disiplin, bisa saling mempercayai, memiliki pengetahuan dan pengalaman. Dalam perencanaan sumber daya manusia ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan atas ke bawah, yang kedua yaitu pendekatan bawah ke atas, dan yang ketiga itu pendekatan ramalan. Mari kita bahas satu persatu penjelasan tentang pendekatan perencanaan sumber daya manusia. Model perencanaan sumber daya manusia yang pertama itu perencanaan dari atas ke bawah atau top down. Yang dimaksud dengan perencanaan top down di sini itu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dari perusahaan,
baik untuk jangka pendek, menengah, maupun untuk jangka panjang. Peningkatan biaya untuk tenaga kerja dapat disimulasikan untuk melihat pengaruhnya terhadap laba perusahaan. Kita ambil contoh yaitu biaya tenaga kerja itu tidak boleh melebihi dari 40% dari keuntungan. Maka jumlah rata-rata pegawai yang dapat dipekerjakan diperhitungkan berdasarkan proyeksi keuntungan. Rumus dari perencanaan atas bawah ini yaitu E sama dengan JN kali YN per YN kali 40 per 100. Di sini adalah E-nya itu biaya tenaga kerja rata-rata pegawai yang dibutuhkan itu tidak boleh lebih dari 40%. Sehingga YN-nya itu pendapatan di tahun N. Pendapatan di tahun, contoh tahun 2020, pendapatan berapa? Dibagi slash ZN, yaitu biaya rata-rata di tahun N. Biaya rata-rata tahun 2020 berapa? Dikalikan 40%. 40 per 100. Nanti diketahui rata-rata pegawai yang dibutuhkan selama setiap tahun itu berapa. Yang kedua yaitu perencanaan dari bawah ke atas, bottom up. Bottom up di sini maksudnya yaitu bermula dari kelompok kerja yang terkecil, menghasilkan taksiran kebutuhan pegawai untuk tahun berikutnya dalam rangka mencapai target kerja yang telah ditetapkan. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan dapat diketahui setelah tenaga kerja yang ada dihitung kapasitas kerja yang maksimal. Persetujuan akhir tentang jumlah pegawai yang diperlukan itu dilakukan antara perusahaan dengan divisi yang membutuhkan pegawai. Misalnya divisi keuangan, berarti antara perusahaan dengan divisi keuangan berapa untuk kebutuhan pegawai di divisi keuangan. Selanjutnya, kesepakatan ini dipegang teguh agar tidak mengalami hambatan-hambatan baru pada saat realisasi pekerjaan di tahun depan. Sehingga dengan kesepakatan ini antara perusahaan dan divisi keuangan itu harus dipegang teguh sehingga tidak akan mengalami hambatan pada saat realisasi pekerjaan pada tahun yang akan datang atau tahun depan. Model perencanaan yang ketiga yaitu perencanaan ramalan. Perencanaan ramalan di sini yaitu cara yang jelas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan meningkatkan pendayagunaan orang-orang yang ada sekarang ini. Masalahnya yaitu bahwa persediaan tenaga kerja itu tidak pernah statis, sehingga tetap akan dipengaruhi oleh arus masuk, seperti rekrutmen dan transfer masuk, serta arus keluar, seperti penyusutan dan transfer keluar, serta penumpukan pegawai dengan kualitas kerja yang tidak statis. Untuk mengetahui catatan akurat tentang tenaga kerja yang ada, maka perlu diketahui status pegawai yang akan pensiun atau yang akan mengundurkan diri, yang akan dipromosikan, pegawai perempuan yang akan melahirkan, cuti panjang, dan sebagainya. Adalah ramalan. Ramalan-ramalan nanti untuk tahun berikutnya itu diketahui status pegawai yang akan pensiun. Misalnya status pegawai itu pegawai tetap atau pegawai kontrak. Yang akan mundur diri itu harus diramalkan berapa. Terus yang akan dipromosikan, pegawai perempuan yang akan melahirkan itu berapa, serta cuti panjang. Selanjutnya kita bahas itu pertama itu analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis pekerjaan merupakan proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain dan hasilnya dalam bentuk tertulis yang biasa disebut dengan deskripsi pekerjaan. Agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, maka diperlukan syarat yang harus dipenuhi. Ini biasanya disebut dengan kualifikasi atau spesifikasi personalia. Maksudnya di sini yaitu suatu pekerjaan itu dikerjakan oleh orang yang tepat yang memenuhi syarat. Syaratnya yaitu syarat kualifikasi
pendidikannya apa atau spesifikasi personalia, memiliki kualifikasi atau pengalaman kerja tentang apa. Ini dibutuhkan untuk analisis pekerjaan atau job analisis. Hasil dari analisis pekerjaan ini akan dibutuhkan oleh dua, yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang dimaksud dengan deskripsi pekerjaan di sini yaitu what is expected in the job. Maksudnya yaitu daftar tugas, tanggung jawab, aliran pertanggungjawaban dan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan yang dituntut suatu pekerjaan. Yang kedua itu spesifikasi pekerjaan. State the qualification and experience that is required in the job. Maksudnya itu menyatakan tentang kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Kualifikasinya bagaimana, pengalaman kerjanya bagaimana. Sehingga tuntutan pekerjaan itu menyangkut syarat pendidikannya. Syarat pendidikannya mungkin S1 keuangan karena dibutuhkan adalah tenaga keuangan. Keterampilannya bagaimana? Keterampilan itu bisa akuntansi atau bisa menghitung, dan juga kepribadiannya bagaimana, apakah dia bertanggung jawab atau tidak, karena dia mengurusi masalah keuangan, sehingga kepribadiannya harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau disiplin dengan pekerjaannya. Langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. Yang pertama itu tentukan kegunaan hasil informasi analisis jabatan. Di sini yaitu uraian jabatan, spesifikasi jabatannya, evaluasi jabatan. Langkah kedua yaitu kumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi. Itu bagian organisasi, jenis-jenis pekerjaan yang ada. Yang ketiga yaitu seleksi orang yang akan diserai jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, kumpulkan informasi analisis jabatan. Nah, ini di sini itu aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, kondisi kerja, syarat-syarat pengisi jabatan. Selanjutnya itu verifikasi kebenaran data atau informasi kepada pekerja dan atasan langsungnya. Harus diverifikasi kebenarannya kepada pekerja itu sendiri maupun dengan atasan langsung, sehingga kita bisa mengetahui analisis pekerjaannya. Selanjutnya itu susun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya. Selanjutnya itu ramal dan perhitungkan kemungkinan pengembangan analisis jabatan terhadap perkembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Ini kita pada contoh yaitu perusahaan CV Indo Data Perkasa. Sertifikat pekerjaannya itu misalnya kepala bagian komputer. Kode jabatannya R610. Tanggalnya itu 6 Oktober 2021. Penyusunnya Insinyur Joko Wibowo. Departemen ada divisi administrasi, lokasinya yaitu di Kudus. Persyaratan pekerjaannya itu pendidikannya itu akademi komputer atau menguasai komputer. Selanjutnya pengalaman kerjanya itu adalah 3 tahun bekerja di bidang komputer. Persyaratan fisiknya yaitu kesehatan baik untuk melakukan pekerjaan dan stamina dan daya tahan cukup untuk melaksanakan tugas yang berat. Persyaratan mentalnya itu dia harus memiliki sifat yang jujur, inisiatif dan kreatif, dapat mengambil keputusan dengan cepat, mampu menganalisis pekerjaan dengan tepat. Selanjutnya itu supervisi. Supervisinya itu rentang kendali 3-9 orang lulusan SMA. Mampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun secara tertulis, vertikal, horizontal dalam perusahaan. Kondisi kerja yaitu baik. 75% duduk di kursi yang nyaman, tenang, dan dalam ruangan yang ber-AC. Ini tentang uraian pekerjaan. Tadi spesifikasi pekerjaan, ini uraian pekerjaannya. Contoh perusahaan PT Abadi Sejahtera. Nama jabatan itu manajer latihan dan pengembangan. Kode jabatan A61021. Tanggalnya itu 6 Oktober 2021. Penyusun Ahmad Solikin.
Departemen Personalia, lokasi kantor pusat. Fungsi dari manajer latihan pengembangan itu apa? Selanjutnya disebutkan tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya manajer latihan pengembangan. Selanjutnya wewenang. Wewenangnya itu apa? Tanggung jawabnya, hubungan lini. Hubungan lini itu atasan langsung. Atasan langsung bagian latihan dan manajer latihan dan pengembangan itu direktur personalia. Bagian langsungnya itu para pelatih, kepala bagian administrasi latihan. Kondisi kerjanya itu bekerja di kantor yang nyaman. Waktu kerja jam 8 sampai jam 16 sore, kecuali bila memberikan latihan dan pekerjaan 3 hari per bulan. Dalam melakukan latihan dan melakukan perjalanan dinas 3 hari per bulan. Selanjutnya kita akan bahas tentang rekrutmen dan seleksi. Yang dimaksud dengan rekrutmen di sini yaitu suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Seleksi di sini itu usaha yang sistematis dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima itu adalah mereka yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan setelah jumlah yang dibutuhkan. Proses rekrutmen di sini itu merupakan upaya pencarian dan perolehan sejumlah kandidat karyawan yang qualified sehingga memungkinkan perusahaan dapat menseleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Proses rekrutmen di sini itu serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah pelamar yang secara potensial qualified. Produk dan proses rekrutmen yaitu sejumlah kandidat karyawan atau pemegang jabatan yang akan diproses berikutnya dalam tahap proses seleksi. Oleh karena itu, rekrutmen ini merupakan proses awal dari suatu organisasi itu apakah mendapatkan orang yang tepat atau mendapatkan orang yang tidak tepat. Sebaliknya itu mungkin karena proses seleksi yang kurang memungkinkan, yang kurang qualified, sehingga bisa mendapatkan tenaga kerja atau karyawan yang malah sebaliknya. Proses rekrutmen di sini yaitu yang pertama itu dimulai dari perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya itu staffing itu kebutuhan karyawan, kebutuhan staff. Kebutuhan staff di sini itu diperlukan adanya informasi analisis jabatan. Analisis jabatan di sini itu deskripsi pekerjaannya gimana dan spesifikasi jabatan gimana. Selanjutnya keputusan rekrutmen. Rekrutmen ini bisa berasal dari sumber internal, dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari sumber eksternal, mungkin dari informasi lowongan pekerjaan. Sehingga dengan dua sumber ini mungkin yang dibutuhkan atau yang diterima secara qualified itu sumber dari internal, karena dari internal mungkin sudah diketahui kualitasnya. Bisa juga sumber dari eksternal, dari lawan pekerjaan. Dari lawan pekerjaan ini didapat benar-benar karyawan yang mempunyai qualified yang lebih bagus dan bisa diandalkan. Sehingga ini adalah memang keputusan rekrutmen. Selanjutnya dengan hasil ini akan dilakukan mendapatkan kandidat yang siap diseleksi, baik kandidat dari sumber internal maupun kandidat dari sumber eksternal. Kelebihan dan kelemahan dari rekrutmen internal maupun rekrutmen eksternal. Kelebihan rekrutmen internal di sini itu kandidat mengenal baik organisasinya karena mereka sudah bekerja pada suatu organisasi tersebut. Biaya penarikan dan pelatihan rendah karena karyawan atau orang yang seleksi itu, rekrutmen itu sudah dikenal atau sudah diketahui sehingga tidak membutuhkan pelatihan yang lebih besar. Dapat meningkatkan semangat dan motivasi karyawan.
dengan dilakukan rekrutmen internal, mungkin dilakukan promosi jabatan, sehingga karyawan itu dalam bekerja lebih semangat dan termotivasi. Karena dengan karyawan yang semangat dan bekerja motivasi akan bisa mendapatkan karyawan yang lebih baik. Kemampuan kandidat sudah dikenal lebih baik karena sudah bagian dari suatu perusahaan itu, sehingga kemampuan kandidat seseorang itu sudah dikenali lebih baik, sudah lebih dikenal kemampuannya. Selanjutnya kelebihan rekrutmen eksternal, yaitu dari luar perusahaan. Yang pertama itu penyegaran situasi kerja. Dapat menekan unsur dan kelemahan struktural. Maksudnya unsur dan kelemahan di struktur organisasi itu bagaimana, sehingga tenaga kerja atau rekrutmen dari eksternal itu diperlukan. Variasi kompetensi SDM organisasi. Dengan tenaga kerja rekrutmen dari eksternal akan mendapatkan variasi kompetensi sumber daya manusia. Namun demikian, masing-masing punya kelemahan. Untuk rekrutmen internal itu kelemahannya itu persaingan sangat ketat. Karena masing-masing karyawan yang sudah tahu itu akan bersaing berlomba-lomba. Sehingga akan terjadi persaingan sangat ketat antar karyawan. Masalah motivasi dan semangat kerja bagi yang tidak terpilih. Bagi mereka yang tidak terpilih, akan mulai semangat kerja atau motivasi yang akhirnya dia menurun karena tidak terpilih, tidak melakukan promosi. Kandidat potensial mewarisi kelemahan kultural. Maksudnya yang kandidat yang potensial ini bisa mewarisi kelemahan kultural yang warisan terdahulu mungkin dia mempunyai sifat yang malas atau berleha-leha, sehingga dia juga akan mewarisi dengan kultur dalam suatu divisi bagian tersebut. Selanjutnya, kelemahan untuk rekrutmen eksternal di sini yaitu masalah ketepatan bagi organisasi dan lingkungan. Tepat, maksudnya organisasi itu harus tepat bagi organisasi dan lingkungan kerjanya. Menurunkan semangat dan motivasi kerja yang lama. Dengan kita melakukan rekrutmen eksternal, maka akan kelemahan itu mereka pekerja yang bekerja sudah lama dalam suatu perusahaan akan memiliki semangat dan motivasi yang akhirnya menurun. Untuk selanjutnya, kelemahan selanjutnya itu rekrutmen eksternal perlu waktu penyesuaian karena dia memang benar-benar baru masuk di perusahaan itu, maka dia perlu waktu penyesuaian, bisa 1 bulan, bahkan mungkin baru 1 tahun bisa melakukan penyesuaian. Seleksi dan tes karyawan. Selanjutnya yang pertama itu seleksi. Yang dimaksud seleksi di sini itu proses perusahaan itu memutuskan siapa yang akan diterima atau ditolak menjadi karyawan. Seleksi personalia dimulai setelah kumpulan pelamar secara potensial yang secara qualified didapatkan melalui rekrutmen. Seleksi dan tes karyawan ini merupakan penggunaan berbagai macam teknik dan alat untuk menyeleksi kandidat yang terbaik untuk bekerja. Mungkin alat atau tekniknya bisa mungkin dengan cara CAT yang dibutuhkan komputer maupun laptop, sehingga dengan demikian akan diketahui dengan cepat hasil dari seleksi tersebut. Teknik dan alat di sini yang di atas itu termasuk proses seleksinya, teknik tes dasar, latar belakang, dan referensi, pernyataan etika dan hukum dalam tes, tipe-tipe tes, dan stimulasi serta contoh kerja. Dalam seleksi atau sistem seleksi ini ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama itu sukses
successive headless selection approach. Maksudnya di ini, pendekatan mengharuskan setiap calon karyawan untuk mengikuti semua prosedur seleksi secara bertahap. Setiap tahapan seleksi, pelamar diuji dan dievaluasi oleh tim seleksi. Hanya calon yang lulus dari tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya. Demikian juga selanjutnya. Maksudnya, apabila dilakukan seleksi menggunakan successive headless selection approach, di sini bahwasanya mereka yang lulus pada seleksi tahap awal, tahap pertama itu dapat mengikuti seleksi pada tahap berikutnya. Namun demikian, bagi mereka yang tidak lulus dalam tahap awal, maka tahap pertama mereka tidak bisa mengikuti seleksi tahap berikutnya. Dia secara sudah gugur, sudah tidak diterima atau ditolak di perusahaan tersebut. Kebaikan dari sistem ini yaitu efisiensi biaya dan waktu rekrutmen, terutama jika jumlah calon karyawan itu sangat banyak. Keburukannya, perusahaan tidak dapat mengetahui informasi kemampuan calon karyawan secara menyeluruh, sehingga ada kemungkinan mendapatkan karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua itu compensatory selection approach, yaitu sistem seleksi di mana pelamar itu mengikuti semua tes, kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Apakah mencapai nilai standar atau tidak. Jika mencapai nilai standar dinyatakan lulus. Namun demikian apabila tidak mencapai nilai standar, maka tidak dilulus. Seperti tes seleksi CPNS. Ada tes TWK, TKD maupun TU. Sehingga apabila dari peserta tes itu atau tes seleksi itu tidak mencapai passing grade atau nilai standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka dia itu kalau memang tidak memenuhi dianggap gugur atau tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya. Namun demikian bagi mereka yang lolos seleksi standar atau passing grade bisa dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Pada pendekatan ini, setiap calon karyawan diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh prosedur seleksi. Nilai dari tiap seleksi dikumpulkan dan nilai yang tersebarlah yang diterima oleh perusahaan. Kebaikan dari sistem compensatory selection approach di sini yaitu semua kelebihan dan kelemahan calon karyawan dapat diketahui dan dapat dicari yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena dengan sistem ini semua karyawan mengikuti seluruh seleksi atau tahapan tes yang digunakan. Sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari calon karyawan itu apa. Namun demikian keburukannya yaitu memerlukan waktu maupun biaya yang sangat besar. Terutama jika calon karyawan yang mengikuti seleksi relatif lebih banyak. Sehingga dengan calon karyawan atau pelamar banyak, maka akan memakan waktu dan jumlah biaya yang diperlukan untuk melakukan seleksi karyawan. Selanjutnya itu produktivitas. Dimensi produktivitas. Yang pertama itu efektivitas. Efektivitas mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal. Pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efisiensi berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Menurut Del Temple tahun 1989, ciri-ciri pegawai yang produktif yaitu yang pertama, dia sangat cerdas dan dapat belajar dengan relatif lebih cepat. Kompeten secara profesional, kreatif dan inovatif. Memahami pekerjaan, belajar dengan cerdik, menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet dalam melakukan pekerjaannya. Selalu mencari perbaikan-perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti. Dianggap bernilai oleh atasannya, memiliki catatan prestasi yang baik.
selalu meningkatkan diri. Proses pelatihan dan pengembangan. Itu yang pertama itu orientasi karyawan. Dimaksud dengan orientasi karyawan di sini itu suatu prosedur untuk memberikan para karyawan baru informasi mendasar mengenai latar belakang perusahaan. Dengan orientasi karyawan di sini, karyawan yang baru itu akan mendapatkan informasi mengenai latar belakang, sistem kerjanya dari perusahaan itu apa, sehingga ini adalah masa-masa orientasi dari karyawan. Pelatihan di sini yaitu proses pengajaran keterampilan dasar sesuai dengan tuntutan pekerjaan kepada karyawan baru. Suatu usaha yang sudah terencana dilakukan perusahaan untuk memudahkan karyawan dalam mempelajari pekerjaannya. Merupakan suatu proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar karyawan itu semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengembangan di sini yaitu segala upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen saat ini atau masa depan dengan memberi bekal pengetahuan, perubahan sikap, dan peningkatan keterampilan. Pengembangan itu meningkatkan kinerja manajemen saat ini maupun yang akan datang untuk masa depan dengan memberi bekal pengetahuan, perubahan sikap, maupun peningkatan keterampilannya. Untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Dengan melalui pendidikan dan pelatihan itu, maka dapat meningkatkan kemampuan teknis teoritisnya dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan maupun kebutuhan jabatan. Program pelatihan di sini itu bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Pengembangan SDM jangka waktu yang panjang memiliki manfaat, yaitu mengurangi ketergantungan kepada penarikan karyawan baru, memberikan kesempatan kepada karyawan lama, mengantisipasi keusangan karyawan, dan perputaran tenaga kerja. Jenis-jenis pengembangan. Jenis-jenis pengembangan di sini ada dua, yaitu pengembangan secara formal maupun pengembangan secara informal. Pengembangan secara formal di sini yaitu karyawan ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun oleh lembaga pendidikan atau pelatihan karena tuntutan pekerjaan untuk saat ini atau masa yang akan datang. Mungkin di sini itu untuk meningkatkan kemampuannya, maka perusahaan menugaskan karyawan itu melakukan pendidikan. Pendidikan dilakukan oleh perusahaan maupun dikirim untuk melakukan pendidikan di lembaga pendidikan atau pelatihan. Sehingga dengan harapan setelah melakukan pendidikan pelatihan itu, maka dapat meningkatkan pekerjaannya atau kinerjanya itu. Karena ini untuk melakukan pendidikan karena tuntutan pekerjaan saat ini maupun yang akan datang. Selanjutnya itu pengembangan secara informal. Kemampuan secara informal di sini itu karyawan atas keinginan dan usahanya sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya. Di sini itu karyawan berkeinginan secara mandiri melatih dan mengembangkan dirinya, yaitu mempelajari buku-buku maupun membuka media sosial seperti YouTube yang berhubungan dengan pekerjaannya, sehingga dengan demikian karyawan itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pekerjaan atau jabatannya dalam suatu perusahaan tersebut. Metode pelatihan dan pengembangan di sini yaitu metode on the job
dan metode off the job. Kita bahas metode on the job. Yang dimaksud dengan metode on the job di sini itu metode pelatihan sumber daya manusia atau karyawan sembari melakukan pekerjaan mereka langsung di tempat kerja. Semua interaksi kerja dengan rekan tim, suasana dan lingkungan kerja, serta perangkat kerja yang digunakan merupakan bagian ekosistem kerja yang akan ditemui setiap harinya di sana. Itu sebabnya metode ini dirasa sangat efektif untuk menciptakan progres adaptasi yang lebih cepat bagi sumber daya manusia. On the job ini yaitu karyawan itu melakukan langsung di tempat kerjanya, sehingga dia bisa berinteraksi dengan rekan tim, lingkungan atau suasana kerjanya, perangkat kerjanya yang digunakan, sehingga metode ini efektif dalam mencapai progres adaptasi yang lebih cepat bagi sumber daya manusia yang baru atau karyawan yang baru tersebut. Metode on the job ini meliputi pelatihan instruksi kerja, rotasi jabatan, maupun magang atau coaching. Yang kedua itu metode off the job. Metode off the job di sini itu metode pelatihan yang diselenggarakan di luar lokasi kerja atau di luar kantor selama jangka waktu tertentu. Gambaran mengenai proses kerja biasanya beserta tugas-tugasnya secara umum sudah pasti akan dipaparkan selama proses pelatihan sumber daya manusia ini. Dilakukan praktek kerja selama masa training tersebut berlangsung. Sehingga metode off the job ini dilakukan di luar perusahaan atau di luar kantor dengan jangka waktu tertentu. Mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan, maupun 3 bulan. Sehingga semua proses kerja dan tugas-tugas secara umum dipaparkan selama pelatihan. Metode off the job ini yaitu bentuk ceramah dan presentasi video, vestibule training, role playing dan behavior modeling, studi kasus, simulasi, belajar mandiri dan pembelajaran terprogram, pelatihan laboratorium, action learning, dan business game. Prestasi kerja. Yang dimaksud dengan prestasi kerja di sini itu hasil penilaian prestasi kerja karyawan digunakan dapat memperbaiki keputusan personalia dan memberi umpan balik kepada karyawan mengenai pelaksanaan kerjanya. Sistem penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan, praktis, memiliki standar, dan menggunakan ukuran yang dapat dihandalkan. Penilai sering melibatkan emosi dalam menilai karyawan karena berbagai faktor seperti halo effect, enggan menilai hal-hal yang ekstrim, walau seharusnya secara objektif itu bernilai ekstrim, menilai terlalu lunak atau terlalu keras, prasangka pribadi, dan menilai berdasarkan data atau fakta dari waktu akhir saja. Sehingga dengan metode ini karena adanya halo effect sehingga penilai itu bisa terlalu lunak maupun terlalu keras, dan juga ada prasangka pribadi. Data dan fakta itu yang paling akhir saja, yang data fakta yang dahulu tidak digunakan. Cara meningkatkan prestasi kerja, yaitu yang pertama, kenali passion karyawan. Passion karyawan di sini karyawan itu sukanya apa dalam meningkatkan prestasi kerjanya. Meningkatkan kompetensinya. Karyawan digunakan untuk kompetensi di bidang apa? Dia mungkin kompetensi di bidang komputer, sehingga dengan meningkatkan kompetensi di bidang komputer akan dapat meningkatkan prestasi kerja dia dalam bekerja di bidang komputer. Bangun pola positif di lingkungan kerja. Dengan prestasi kerja ini terbangun pola positif. Ada perasaan yang sangat positif di lingkungan kerjanya, sehingga dengan adanya pola positif di lingkungan kerja, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan tersebut. Ciptakan berbagai rintangan untuk karyawan. Karyawan itu dalam satu perusahaan
mungkin melalui berbagai rintangan atau hambatan. Sehingga apabila karyawan bisa melalui rintangan dan hambatan ini, maka karyawan dapat meningkatkan prestasi kerjanya karena dia itu bisa mengatasi masalah dan rintangan dan hambatan yang dicatatkan dalam pekerjaan tersebut. Belajar dari kesalahan manajemen. Mungkin karyawan itu belajar dari kesalahan manajemen yang lama. Dengan dia belajar, ini manajemen salah, sehingga dengan tahu kesalahan manajemen yang terdahulu, sehingga karyawan dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Yang keenam yaitu timbulkan budaya saing yang sehat. Karyawan akan perusahaan akan membiarkan karyawan tersebut untuk bersaing dalam budaya kerja bersaing yang sehat. Sehingga dengan budaya saing yang sehat, sehingga antar karyawan itu sangat bersaing yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan tersebut. Jangan monoton dan buatlah rotasi kerja. Apabila karyawan itu sudah bekerja selama 5 tahun berturut-turut, sehingga mungkin bisa di rolling di bagian yang lain, sehingga dia bekerja tidak merasa bosan, tidak merasa capek atau malas, karena dengan pekerjaan yang itu saja yang pada lingkungan kerja itu, sehingga dia merasa bosan, sehingga jangan perusahaan diharapkan bisa membuat rotasi pada karyawan tersebut, sehingga akhirnya dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Selanjutnya itu kompensasi. Kompensasi di sini yaitu sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi merupakan cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan. Kompensasi dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Kompensasi di sini itu sesuatu yang diterima karyawan, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung, sebagai balas jasa atas kerjaan yang telah mereka lakukan. Gunanya untuk kompensasi di sini yaitu agar dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan tersebut, meningkatkan motivasi kerja maupun kepuasan kerja dari para karyawan, karena dengan karyawan diberikan kompensasi yang layak oleh perusahaan. Di sini kita lihat macam-macam kompensasi, yaitu pertama kompensasi non finansial dan kompensasi finansial. Kompensasi finansial di sini yaitu seperti imbalan karir, rasa aman, pengembangan diri, fleksibilitas karir, peluang kenaikan, penghasilan. Ini adalah kompensasi yang non finansial, yang imbalan karir. Selanjutnya kompensasi non finansial yang imbalan sosial, seperti simbol status sosialnya akan semakin meningkat, pujian dan pengakuan, kenyamanan tugas, dan persahabatan. Selanjutnya itu kompensasi finansial. Kompensasi finansial dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi tidak langsung dan kompensasi langsung. Kompensasi tidak langsung seperti perlindungan hukum, dijelaskan secara hukum seperti jaminan sosial, pengangguran maupun cacat. Kompensasi tidak langsung selanjutnya itu perlindungan pribadi seperti pensiun, tabungan, pesangon maupun tambahan asuransi. Selanjutnya itu bayaran tidak masuk kantor karena melakukan pelatihan, cuti kerja, sakit, liburan, hari merah secara pribadi maupun masa istirahat, sehingga itu masuk kompensasi tidak langsung. Selanjutnya kompensasi tidak langsung yaitu tunjangan siklus hidup seperti bantuan hukum, perawatan orang tua, perawatan anak, konseling maupun biaya pindah. Kompensasi langsung seperti gaji pokok, pembayaran berdasarkan keterampilan, pembayaran berdasarkan kinerja, bagian saham, bonus, pembayaran tunjangan maupun pembayaran insentif.
Perencanaan karir. Konsep dasar perencanaan karir di sini itu karir sebagai suatu urutan promosi atau transfer ke jabatan yang lebih besar tanggung jawabnya atau ke lokasi yang lebih baik selama kehidupan kerja seseorang. Karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematis dan jelas membentuk satu jalur karir. Karir di sini yaitu sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja tersebut. Langkah-langkah untuk perencanaan karir, yaitu yang pertama menilai diri sendiri. Bertanya atau memahami diri sendiri merupakan hal yang utama dalam perencanaan karir. Mengenali kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, kendala, pilihan-pilihan, maupun keterampilan, konsekuensi-konsekuensi, serta bakat dan nilai yang berhubungan dengan kesempatan karir tersebut. Yang kedua itu menetapkan tujuan karir. Sesudah seseorang dapat menilai kekuatan, kelemahan, serta sudah memperoleh pengetahuan mengenai arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir itu bisa diidentifikasikan, kemudian dibentuk. Menyiapkan rencana-rencana. Rencana-rencana ini dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir yang akan dicapai. Yang keempat yaitu melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan sebuah rencana dibutuhkan iklim organisasi atau perusahaan yang mendukung. Maksudnya di sini yaitu bahwa manajemen tingkat atas haruslah mengajak seluruh tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam hal meningkatkan karir mereka. Selanjutnya itu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu terus dijaga perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan karyawannya. Yaitu meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan karyawan dengan cara itu pemahaman bahwa karyawan itu merupakan pihak paling menentukan dalam pencegahan kecelakaan kerja. Bagaimana mengembangkan perilaku kerja yang aman, teknik pencegahan kecelakaan secara spesifik. Contoh yang baik, standar keselamatan kerja secara tegas. Kesehatan kerja termasuk di dalamnya kesehatan fisik dan mental. Dengan adanya program kesehatan kerja diharapkan karyawan itu menjadi lebih produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja ya. Pertama itu beban kerja, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, pemberi kerja atau perusahaan perlu mengupayakan penempatan pekerja agar sesuai dengan kemampuan tiap pekerja. Kapasitas kerja. Kapasitas kerja bisa jadi berbeda-beda antar karyawan. Kapasitas kerja tiap karyawan biasanya tergantung latar belakang pendidikannya, keterampilannya, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, maupun keadaan gizi setiap karyawan. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini itu mencakup faktor fisik, kimia biologik, ergonomik maupun psikososial. Tujuan perusahaan melakukan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan itu yang pertama itu tujuan agar setiap pegawai mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial maupun secara psikologis. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi karyawan atau pegawai. Meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya itu tentang pemberhentian. Pemberhentian karyawan dapat terjadi berbagai sebab, yaitu misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pemberhentian karena pensiun, kontrak kerja yang setelah berakhir, karena kondisi kesehatan karyawan,
karena karyawan meninggal dunia maupun perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Itu salah satu sebab terjadinya pemberhentian karyawan. Agar tidak timbul masalah karena pemberhentian ini, proses pemberhentian karyawan hendaknya didasarkan pada peraturan yang berlaku. Namun, jika pemecatan terpaksa dilakukan, hendaklah menurut prosedur yang berlaku juga. Sehingga dengan adanya pemberhentian atau pemecatan karyawan di sini, tidak ada karyawan atau pegawai yang merasa dirugikan oleh perusahaan. Sehingga proses pemberhentian ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan oleh perusahaan. Proses pemberhentian atau PHK, yaitu yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaannya, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D, yaitu panitia penyelesaian perselisihan perburuan daerah. Selanjutnya itu musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P, panitia penyelesaian perselisihan perburuan pusat. Selanjutnya itu pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Dengan kita mempelajari studi kelayakan bisnis untuk aspek sumber daya manusia ini, implikasi terhadap studi kelayakan bisnis aspek sumber daya manusia yaitu mampu membedakan antara merencanakan sumber daya manusia dalam pembangunan proyek bisnis maupun dengan SDM dalam implementasi bisnis rutin. Di sini itu merencanakan SDM pembangunan proyek bisnis maupun implementasi bisnis rutin, mampu membedakan, menentukan kelayakan tiap unsur sumber daya manusia seperti berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, penentuan deskripsi pekerjaan yang jelas, penentuan kebijakan, pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan orientasi, penentuan produktivitas, prestasi kerja, kompensasi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme pemberhentian atau PHK. Demikian materi studi kelayakan bisnis untuk aspek sumber daya manusia. Semoga dengan diterangkannya aspek sumber daya manusia ini dalam studi kelayakan bisnis, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan studi aspek sumber daya manusia itu dalam studi kelayakan bisnisnya. Sehingga dengan diimplementasikan studi kelayakan bisnis dan aspek sumber daya manusia ini dapat dinilai apakah bisnis ini sesuai dengan sumber daya manusia, layak atau kurang layak, atau bahkan tidak layak. Kalau layak, studi kelayakan bisnis ini bisa dilanjutkan. Kalau kurang layak, mungkin dilakukan penyempurnaan dalam studi kelayakan bisnis dan aspek sumber daya manusia. Namun demikian, apabila dari studi kelayakan bisnis dari aspek sumber daya manusia tidak layak, maka bisnis ini tidak bisa dilanjutkan atau dengan katanya bisnis ini harus selesai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.